Pada Januari 2026, Iran, negara yang telah bertahan di bawah teokrasi selama hampir setengah abad, kini menghadapi gelombang protes terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Apa yang dimulai sebagai demonstrasi ekonomi telah berubah menjadi tantangan politik yang luas dan berdarah bagi rezim di Tehran. Pergerakan massa ini dipicu oleh krisis ekonomi yang semakin dalam. Nilai mata uang rial anjlok drastis yang terus melemah hingga 1,42 juta rial per dolar AS pada akhir Desember 2025. Inflasi melonjak dan biaya hidup meroket, memicu kemarahan di kalangan pedagang, pekerja, dan kelas menengah. Protes yang dimulai dengan penolakan terhadap kondisi ekonomi dengan cepat menyebar ke puluhan kota di seluruh negara. Menurut laporan media internasional, gelombang demonstrasi terjadi di lebih dari 100 kota di semua 31 provinsi, dari wilayah barat hingga tenggara Iran. Meskipun skala dan intensitasnya bervariasi, pola yang terlihat menunjukkan penyebaran geografis yang signifikan, melampaui pusat-pusat urban utama seperti Teheran. Di jalan-jalan, para demonstran tidak hanya menuntut kebijakan baru atau reformasi ekonomi, mereka menyerukan pembubaran seluruh sistem Republik Islam. Slogan "Death to the Dictator" bergema secara terbuka, sebuah tantangan langsung terhadap pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, ulama berusia 86 tahun yang telah memegang kekuasaan tertinggi selama lebih dari 3 dekade. Dalam hampir 2 pekan terakhir, Republik Islam Iran menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali yang semakin jelas. Laporan-laporan dari lapangan menyebutkan bahwa pasukan keamanan telah dipukul mundur, bukan di 1 atau 2 lokasi terpencil, melainkan di 3 kota besar, termasuk ibu kota Teheran. Jika laporan ini akurat, maka rezim Iran menghadapi krisis eksistensial yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sumber-sumber lokal menyebut bahwa aparat keamanan hampir sepenuhnya kehilangan kendali atas kota terbesar kedua, kota terbesar kelima, dan pusat kekuasaan nasional di Teheran. Dalam konteks Republik Islam, perkembangan semacam ini menandai titik tanpa jalan kembali. Di tengah gejolak ini, sebuah video yang kembali beredar luas di media sosial dan diklaim direkam pada November 2025 menjadi sorotan baru dalam krisis Iran yang sedang berlangsung. Video tersebut disebut-sebut mengungkapkan adanya efek kuda Troya di dalam militer Iran, serta menandai awal dari dugaan gelombang pembelotan yang telah berlangsung selama beberapa bulan. Dalam rekaman itu, seorang pria yang mengenakan seragam pasukan darat Angkatan Darat Republik Islam Iran atau Artesh dengan tanda nama yang terbaca sebagai Sajjad Azadai atau Bazat Azadi menyatakan secara terbuka pemisahan dirinya dari rezim. Ia menggambarkan pemerintahan saat ini sebagai sistem yang dibangun di atas kebohongan dan pendudukan, serta menyatakan kesetiaannya kepada bendera singa dan matahari, simbol Iran sebelum revolusi 1979. Video tersebut menjadi kontroversial bukan hanya karena pernyataan pembelotan itu sendiri, tetapi karena klaim lanjutan yang disampaikan. Sosok yang mengaku sebagai kolonel itu menyatakan bahwa sekitar 50.000 perwira militer secara diam-diam telah bergabung dengan sebuah gerakan yang ia sebut sebagai kampanye kerjasama nasional, yang dikaitkan dengan tokoh oposisi di pengasingan, Reza Pahlavi. Klaim ini belum dapat diverifikasi secara independen, namun jika benar, implikasinya akan sangat besar. Beberapa laporan menyebutkan bahwa di kota-kota tertentu, polisi terlihat mengurangi intervensi langsung, bahkan dalam beberapa kasus hanya mengatur lalu lintas alih-alih membubarkan massa. Jika akurat, hal ini dapat mencerminkan kebingungan komando, kehati-hatian politik, atau perhitungan ulang di tingkat lokal. Situasi ini menjelaskan mengapa pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dilaporkan telah menaikkan status kesiapsiagaan keamanan ke tingkat tertinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan saat Iran terlibat dalam konflik militer 12 hari dengan Israel. Langkah ini mencerminkan tingkat kekhawatiran yang luar biasa di puncak penguasa. Khamenei dilaporkan telah memerintahkan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC untuk mengambil alih kendali penuh atas operasi penindakan di dalam negeri. Keputusan ini tidak diambil tanpa alasan. Rezim diyakini khawatir terhadap potensi pembelotan di tubuh militer reguler dan polisi. Beberapa hari sebelumnya, beredar video yang menunjukkan anggota polisi bertepuk tangan dan melambaikan tangan kepada para demonstran, sebuah indikasi simpati terbuka terhadap gerakan protes. Bagi banyak aparat, menembak demonstran yang berasal dari lingkungan mereka sendiri, bahkan dalam beberapa kasus anggota keluarga mereka, menjadi hambatan psikologis yang besar. Inilah sebabnya IRGC sebagai kekuatan ideologis dan paling loyal kepada rezim, kini dikerahkan penuh. Namun, keterlibatan IRGC juga menandai eskalasi yang berbahaya bagi para demonstran. Dalam beberapa hari terakhir, muncul video dan foto yang menggambarkan kekerasan ekstrim di kota-kota besar Iran. Meski demikian, jumlah demonstran terus bertambah. Dalam 2 hari terakhir, pemerintah memadamkan internet hampir sepenuhnya dan mengeluarkan ancaman terbuka.
Namun rekaman tetap bermunculan dari berbagai kota, termasuk Tehran, Isfahan, Mashhad, Qom, dan Shiraz, menunjukkan bahwa protes justru semakin meluas. Pihak berwenang bahkan dilaporkan telah mengeluarkan ancaman hukuman mati bagi siapapun yang tertangkap berunjuk rasa di jalanan. Pemimpin tertinggi secara terbuka menyebut para demonstran sebagai tentara bayaran yang berkongkoli dengan Amerika Serikat dan Donald Trump. Dalam pidatonya, Khamenei menyerukan pembelaan revolusi dari apa yang ia sebut sebagai teroris, diiringi slogan "Mati untuk Amerika". Konfrontasi besar tampak semakin tak terelakkan. Salah satu demonstrasi terbesar terjadi di Mashhad, kota kelahiran Khamenei sendiri. Sebuah kota dengan makna simbolik dan religius yang sangat besar bagi Republik Islam. Laporan menyebut bahwa Khamenei mulai kehilangan kesabaran. Para pejabat rezim dan media negara menyerukan penindakan tanpa kompromi, sementara para demonstran secara resmi dicap sebagai memerangi Tuhan. Akibatnya kekerasan meningkat drastis. Rekaman video menunjukkan warga sipil ditembak mati oleh pasukan IRGC. Dalam satu insiden di Teheran, seorang demonstran terlihat tergeletak di jalan setelah ditembak di kepala, dengan darah keluar dari mata dan mulutnya. Saksi mata melaporkan setidaknya 200 orang tewas di Teheran dalam satu malam, meskipun jumlah sebenarnya diyakini jauh lebih tinggi. Di kota Karaj, laporan serupa bermunculan. Seorang saksi menyebut bahwa ia menemukan jenazah istrinya di antara sekitar 200 mayat. Para dokter di Teheran juga mengonfirmasi angka korban yang mengkhawatirkan. Seorang dokter mengatakan kepada The Times bahwa 6 rumah sakit tempat ia bekerja mencatat sedikitnya 217 kematian dalam satu malam, sebagian besar akibat tembakan peluru tajam. Ia menambahkan bahwa pihak berwenang memindahkan jenazah dari rumah sakit untuk mengaburkan jumlah korban. Mayoritas korban adalah anak muda. Sedikitnya 30 demonstran dilaporkan tewas di luar kantor polisi Teheran setelah pasukan keamanan melepaskan tembakan senapan mesin. Dalam rekaman lain yang ditayangkan BBC Persian, sebuah rumah sakit di Shiraz terlihat dipenuhi korban luka kritis. Staf rumah sakit melaporkan setidaknya 20 orang ditembak di kepala dan leher, sementara fasilitas medis kekurangan ahli bedah saraf, ortopedi, dan dokter mata. Semua ini menunjukkan bahwa dalam 2 hari terakhir, penindakan keras yang paling ditakuti akhirnya dimulai. Bagi IRGC, metode semacam ini bukan hal baru. Inilah cara mereka merebut kekuasaan pada 1979 dan mempertahankannya setiap kali rakyat Iran turun ke jalan. Namun kali ini situasinya berbeda. Para demonstran tidak mundur. Mereka tetap turun ke jalan meski peluru berterbangan, merekam setiap kejadian dan menyebarkannya agar dunia melihat. Inilah alasan utama rezim memadamkan internet. Namun langkah itu tidak sepenuhnya berhasil. Diperkirakan 40.000 hingga 50.000 terminal Starlink telah diselundupkan ke Iran, memungkinkan sebagian warga tetap terhubung ke internet satelit. Tak lama setelah pemadaman nasional, gangguan besar terhadap sinyal Starlink terdeteksi, lalu lintas uplink dan downlink turun hingga 80%. Analis menyebut teknologi pengacauan ini kemungkinan dipasok oleh Rusia atau Cingkok, sebuah indikasi bahwa rezim tengah bersiap untuk tindakan yang jauh lebih brutal. Di tengah ketidakpastian ini, para demonstran terus mengibarkan bendera singa dan matahari, simbol Iran pra-1979. Beberapa juga membawa foto Reza Pahlavi, putra mantan Syah Iran. Meski dukungannya di dalam negeri masih diperdebatkan, simbol-simbol ini mencerminkan keinginan luas untuk perubahan mendasar menuju sistem yang lebih demokratis. Laporan terbaru juga menyebut bahwa demonstran telah menguasai jalan tol utama di kota-kota besar, menghambat mobilitas pasukan keamanan. Di beberapa kota suci dan simbolis, termasuk kota kelahiran Khamenei, aparat dilaporkan terdorong keluar. Ironisnya, pada malam-malam berikutnya jumlah demonstran justru semakin besar. Kapasitas pasukan keamanan kini berada di bawah tekanan ekstrim. Mereka tidak dapat berada di semua tempat sekaligus. Dalam konteks ini, muncul laporan bahwa rezim Iran meminta bantuan dari Hizbullah dan milisi Irak, kelompok yang selama ini mereka danai sebagai bagian dari apa yang disebut poros perlawanan. Ironisnya, poros ini awalnya dirancang untuk menjaga konflik tetap jauh dari wilayah Iran, strategi yang kini terbukti gagal. Di Washington, Presiden Donald Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat memantau situasi dengan cermat. Ia mewarningkan bahwa jika pembunuhan massal terhadap demonstran terus berlanjut, akan ada konsekuensi serius, meskipun tanpa pengerahan pasukan darat. Namun sejarah menunjukkan bahwa rezim Iran telah berulang kali berhasil menghancurkan gerakan protes besar pada 2009, 2019, dan 2022. Dengan kekerasan ekstrim. Risiko bahwa hal serupa terjadi kembali masih sangat nyata. Jika pemberontakan ini gagal, balas dendam rezim terhadap rakyatnya sendiri kemungkinan akan brutal. Penindakan brutal, pemadaman internet, ancaman hukuman mati, hingga pengerahan penuh IRGC bukanlah tanda kekuatan, melainkan tanda kepanikan. Rezim yang percaya diri tidak perlu membungkam seluruh negeri. Rezim yang stabil tidak perlu menyebut rakyatnya sendiri sebagai musuh Tuhan.
Kini pertanyaan yang menggantung di atas Iran bukan lagi apakah Republik Islam menghadapi krisis, melainkan apakah teokrasi ini masih bisa bertahan hidup. Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi pada video ini agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.